Baik, bab selanjutnya bab takriri tahrimi malil yatim. Ini bab yang menjelaskan tentang penguatan pengharaman memakan harta anak yatim secara zalim. Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim zulman secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, hanya saja mereka memakan di perut-perut mereka api neraka, api yang sudah masukkan api ke dalam perutnya. Di sini memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memakan karena memang kebanyakan cara untuk menghabiskan harta itu dengan cara memakan, walaupun itu bukan satu-satunya. Untuk menghabiskan harta itu tidak hanya dengan memakannya, tapi juga menggunakannya untuk keperluan-keperluan yang lain. Maka orang yang memakan harta anak yatim atau menghabiskan harta anak yatim itu dengan cara apapun, dan itu dilakukan secara zalim, maka sama saja dengan mereka memasukkan api di dalam perutnya. Jadi ngeri ini. Orang masukkan api dalam perut itu ngeri. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi tidak hanya memasukkan api ke dalam perut, tapi mereka juga akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi itu ancaman Allah terhadap orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang cara itu lebih baik, dengan cara yang lebih baik. Ya, jangan sampai kalian memasukkan harta anak yatim itu dalam tanggung jawab kalian, kecuali kalau kalian bisa melakukan yang terbaik demi kemaslahatan anak yatim itu. Misalnya apa? Harta anak yatim itu dikembangkan, dijadikan sebagai modal usaha supaya harta anak yatim ini bertambah. Ketika nanti anak yatim ini sudah dewasa, sudah balik, harta yang diserahkan ke dia bukan hanya harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tapi juga hasil dari usaha yang modalnya dari harta anak yatim ini. Semakin banyak itu dia ahsan, allati dia ahsan, cara yang lebih baik untuk melakukan pendekatan terhadap harta anak yatim itu adalah dengan cara menjaganya, kemudian mengembangkannya, menjadikannya sebagai modal usaha yang nanti hasilnya itu dikembalikan kepada anak yatim itu. Supaya jangan dihabiskan saja itu. Banyak anak yatim dapat warisan 1 triliun misalnya. Tahu berapa nolnya triliun? Berapa nolnya itu? 1 triliun. Berapa? Bilang ya? 9 itu 1 miliar. 12 maunya itu 1 triliun.
Nah, misalnya ada anak yatim yang dapat warisan 1 triliun, tapi oleh pengasuh anak yatim ini harta yang begitu banyak tidak dijadikan sebagai modal usaha untuk dikembangkan. Nanti kalau terus dimanfaatkan, digunakan, dimakan, dibelikan makanan, dibelikan pakaian, kebutuhan-kebutuhan yang lain, itu kan bisa habis. Walaupun jumlahnya 1 triliun, itu bisa habis. Dan itu cara yang kurang baik. Cara yang baik bagaimana? Dijaga, kemudian dijadikan sebagai modal usaha. Saya nanti harta anak yatim ini semakin bertambah. Siapa tahu nanti ketika anak yatim ini sudah akil balik, hartanya sudah bertambah jadi 2 triliun. Nah, itu allati hiya ahsan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil yatama, tentang anak-anak yatim. Qul, katakanlah, islahun lahum khair. Islahun lahum khair, mendamaikan bagi mereka itu lebih baik. Ya, menciptakan perbaikan bagi anak yatim itu lebih baik. Wa in tukhalituhum, dan jika kalian mencampuri mereka, artinya wali atau pengasuh anak yatim itu mencampurkan harta mereka dengan harta anak yatim, fa ikhwanukum, maka mereka anak-anak yatim itu adalah saudara-saudara kalian. Nggak apa-apa ya, asal jangan mencampur harta mereka dengan harta anak yatim. Itu tujuannya untuk menguasai harta anak yatim, nggak boleh. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah mengetahui al-mufsida, orang yang merusak, minal muslih, dari orang yang memperbaiki. Artinya Allah tahu siapa yang tujuannya ingin merusak harta anak yatim itu, atau siapa yang ingin memperbaiki, yang ingin mengembangkan, menjadikan harta anak yatim itu terjaga dan bahkan bertambah banyak. Itu islah. Adapun orang-orang yang menghabiskan harta anak yatim itu untuk kepentingannya sendiri, lebih banyak untuk kepentingannya sendiri dan secara zalim, itu namanya mufsid. Allah tahu. Nah, itu 3 ayat tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang memakan harta anak yatim, menghabiskan harta anak yatim secara zalim. Tentu ancaman itu menunjukkan keharaman menghabiskan harta anak yatim secara zalim. Adapun hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang akan membinasakan. Jauhilah 7 hal yang bisa membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, dan apakah 7 hal itu? 7 hal yang membinasakan itu apa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW bersabda, asyirku billah. Yang pertama apa? Syirik pada Allah, menyekutukan Allah. Wasihru, dan yang kedua sihir. Apa itu sihir? Itu diantaranya. Jadi kejadian-kejadian yang memanfaatkan bantuan jin-jin kafir.
Jadi apapun bentuknya itu sihir. Bisa dalam bentuk santet, bisa juga dalam bentuk pelet, atau pelet itu bisa membuat orang suka kepada orang dengan cara yang tidak wajar, atau bisa juga memisahkan antara dua orang yang sudah saling mencintai. Itu pelet juga itu yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah itu. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Apa? Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Itu salah satu itu dampak dari sihir itu, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, seorang suami dengan istrinya, seorang istri dengan suaminya, itu dipisahkan. Pelet itu sihir, contoh dari sihir. Itu yang kedua. Kemudian waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga dari 7 al-mubiqat itu, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk membunuhnya illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Ada alasan yang benar untuk membunuh orang. Ada? Gimana? Qisas, membunuh sebagai hukuman qisas. Kalau ada orang membunuh orang, maka pemerintah berwenang untuk menjatuhkan hukum qisas dengan cara membunuh orang yang melakukan pembunuhan itu. Itu bil haq, alasan yang bisa dibenarkan untuk membunuh seorang. Atau ada orang yang tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau mengeluarkan zakat, dengan keyakinan bahwa sholat dan zakat itu tidak wajib, berarti dia kafir. Dia kafir. Disuruh bertobat gak mau, maka pemerintah berwenang untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang itu. Itu bil haq, membunuh dengan cara yang benar, dengan alasan yang benar. Wa aklur riba, dan yang keempat adalah memakan harta riba. Dan ini banyak sekarang orang yang mempraktekkan transaksi ribawi itu. Dan banyak orang yang tidak sadar mempraktekkan riba itu. Baik orang yang nanti di bab selanjutnya itu tentang pengharaman riba. Jadi yang dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya orang yang mengambil harta dari riba atau secara riba itu, tapi juga memberikan. Ini yang diistilahkan oleh Rasulullah, akilur riba wa mukiluhu. Orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikan orang makan harta riba itu. Yang keempat. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim. Yang kelima adalah memakan harta anak yatim secara zalim itu tadi. Ini yang kelima, minas sab'il mubiqat, memakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian yang keenam, wat tawalli yaumaz zahfi. At-tawalli yaumaz zahfi, mundur dari medan pertempuran, mundur untuk kabur.
Ada juga orang mundur tapi sebagai strategi perang. Illa mutaharrifan liqitalin atau mutahayyizan ila fi'atin, itu diperbolehkan. Dia mundur sebagai satu strategi, bukan mundur untuk kabur pulang, enggak, karena takut mati, enggak. Dia mundur untuk merubah strategi. Dan ini penting, itu penting merubah strategi ketika pasukan terdesak. Rubah strategi supaya kita menang. Itu yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika kaum musyrikin mengalahkan kaum mukminin di dalam perang Uhud. Itu kan dia ditarik mundur karena sudah terdesak. Pasukan musyrikin sudah terdesak. Banyak di antara mereka yang terbunuh. Khalid melihat kalau terus strateginya seperti ini, maka kaum musyrikin akan kalah perang. Seperti pada perang Badar. Maka Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir, masih musyrik, mengambil inisiatif dengan menarik mundur pasukannya dan meninggalkan barang-barang, harta-harta yang mereka bawa. Itu untuk menarik siapa? Sahabat-sahabat yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di Uhud, sahabat-sahabat pemanah. Jadi harta ditinggalkan, kemudian mereka mundur. Sahabat-sahabat yang pemanah itu yang ada di Bukit Uhud itu menyangka bahwa kaum musyrikin sudah kalah dan mereka meninggalkan harta rampasan. Dan mereka lupa apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, supaya mereka jangan turun dari Bukit Uhud. Kalau tidak ada perintah untuk turun, jangan turun. Kita kalah ataupun menang, jangan turun. Hal itu dilupakan oleh sebagian besar sahabat-sahabat yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemanah dari Bukit Uhud, karena tergiur dengan harta rampasan yang sengaja ditinggalkan oleh bin Walid. Begitu sahabat pemanah ini turun dan hanya berapa orang yang tetap tinggal. Bin Walid mengitari Bukit Uhud itu, dan dari belakang dia bersama pasukannya naik menghabisi sahabat-sahabat yang masih tetap tinggal di Bukit Uhud itu. Dari situlah kemudian posisi berbalik. Kaum muslimin yang terdesak, sampai Rasulullah SAW mengalami banyak luka. Bahkan gigi geraham beliau tembus kena tombak, jatuh. Gigi beliau rontok karena kena tombak. Itu tidak seperti itu. Itu bukan mundur yang dimasukkan sebagai as-sab'ul mubiqat. Yang dimasukkan sebagai as-sab'ul mubiqat di sini adalah at-tawalli yaumaz zahfi, mundur dari medan peperangan untuk cari selamat. Waqaful muhsanat yang ketujuh dari as-sab'ul mubiqat itu qadful muhsanatil mu'minatil aqilah ghafilah. Qadful muhsanatil mu'minatil ghafilah, menuduh berzina perempuan-perempuan yang menjaga diri dan harga dirinya. Al-mu'minah, perempuan-perempuan mukminah yang selalu berusaha untuk menjaga kehormatannya. Al-ghafilah, yang pada suatu saat mereka lalai menuduh melakukan zina, sengaja melakukan zina. Ya mungkin mukminah ini, muslimah ini diperkosa misalnya, tapi dia dituduh sebagai pezina. Ini mukminah yang afifah,
yang selalu berusaha untuk menjaga kehormatannya. Tapi karena dia dipedaya misalnya, ghafilan gitu. Hanya dia dipedaya, kan sekarang banyak cara orang untuk merusak generasi-generasi muslimah yang taat menjalankan agamanya, yang selalu berusaha untuk menjaga kehormatannya. Berbagai macam cara dilakukan untuk merusak mereka. Ada dengan cara hipnotis, dengan diiming-imingi, dijanji-janjikan kesenangan-kesenangan. Itu kan yang namanya wanita itu mudah dirayu seperti itu, diiming-imingi. Kemudian terjadilah pemerkosaan misalnya. Maka menuduh orang-orang seperti itu, mukminah seperti itu termasuk dosa besar, dan dia termasuk salah satu dari as-sab'ul mubiqat. Muttafaqun alaih. Al-mubiqat, al-muhlikat. Arti dari al-mubiqat itu adalah al-muhlikat. Di dalam hadis lain kaitannya dengan qadzful muhsanat al-mu'minat itu, Rasulullah SAW mengatakan qadzful muhsanati yahdimu amala mi'ati sanatin. Apa artinya itu? Menuduh seorang perempuan mukminah yang selalu menjaga diri dan kehormatannya, menuduh dia melakukan zina, itu bisa meruntuhkan, bisa menghancurkan amal soleh yang sudah dilakukan selama 100 tahun. Menuduh seorang perempuan mukminah yang selalu berusaha untuk menjaga diri dan kehormatannya dituduh dan melakukan zina, maka orang yang menuduh itu, kalau dia punya amal kebaikan, amal soleh yang dia lakukan selama 100 tahun, itu semuanya hancur, sia-sia. Siapa yang hidup sampai 100 tahun sekarang? Jangankan beribadah sampai 100 tahun, hidup sampai 100 tahun saja jarang orang sekarang. Tapi kalau ada orang yang melakukan amal soleh selama 100 tahun, tapi dia pernah menuduh seorang perempuan mukminah dan yang taat kepada Allah, selalu menjaga kehormatannya, menuduh dia berzina, maka sia-sia itu 100 tahun amal soleh itu. Baik, kemudian bab satu lagi, bab taghlidhi tahrimir riba. Ini bab yang menjelaskan tentang kerasnya pengharaman riba, beratnya pengharaman riba. Qala Allah Ta'ala, la berfirman Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna, mereka tidak akan bangun. Bangun dari mana? Dari kuburan mereka. Mereka tidak akan bangkit dari kuburan mereka. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kecuali dia, orang-orang yang makan riba itu akan bangkit, akan bangun dari kuburannya, kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, seperti bangunnya orang yang kemasukan setan, orang yang kerasukan setan, minal mas, dari kegilaan. Artinya seperti orang yang gila karena dimasuki oleh setan. Pernah lihat? Orang-orang gila, orang gila karena kerasukan setan. Nggak pernah lihat orang kerasukan setan. Orang yang nggak sadar
apa yang dia ucapkan, yang tidak sadar apa yang dia lakukan karena kerasukan setan itu. Nggak pernah lihat? Oh? Nah, di mana? Lihat orang kerasukan setan, itu kan nggak sadar, dia dikuasai oleh setan. Teriak-teriak, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang di bawah kesadarannya, yang tidak normal. Nah, seperti itu bangunnya orang-orang yang memakan riba itu dari kuburan mereka. Dzalika bi annahum qalu. Hal itu, kenapa hal itu terjadi? Kenapa mereka bangun dari kubur seperti bangunnya orang yang kerasukan setan itu? Hal itu bi annahum, dengan sebab bahwasanya mereka orang-orang yang makan riba itu qalu, mereka pernah mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sungguhnya jual beli itu sama saja seperti riba. Nggak ada bedanya jual beli dengan riba itu. Dua-duanya ingin mendapatkan untung, mendapatkan uang. Jual beli itu ingin mendapatkan untung, riba juga mendapatkan untung. Lalu apa bedanya? Nggak ada bedanya, kata mereka orang-orang yang suka makan riba itu. Wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Aman ja'ahu mau'izatun min rabbih, maka siapa saja yang datang kepadanya mau'izatun min rabbih, peringatan dari Tuhannya. Karena sudah ada ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba. Fantaha, lalu dia berhenti tidak melakukan transaksi ribawi lagi. Falahu ma salaf, maka baginya apa yang sudah terdahulu. Artinya Allah memaafkan, Allah mengampuni hal-hal yang sudah dilakukan berupa transaksi ribawi sebelum diturunkannya ayat yang melarang tentang haramnya riba. Sebelum itu Allah maafkan. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Apa yang sudah terjadi di masa lalu itu urusannya kepada Allah. Wa man 'ada, dan siapa saja yang kembali melakukan riba, fa ulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Dia Allah mengatakan ashab, pemilik neraka, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu khalidun, termasuk orang-orang yang kekal. Mereka akan kekal di dalam neraka itu. Yamhaqullahu riba, Allah membatalkan, Allah menghapuskan keberkahan dari riba itu, menghapuskan kebaikan pada riba itu. Wa yurbis shadaqah, dan Allah memberikan tambahan atau menjadikan tambahan kebaikan pada sedekah-sedekah. Allah menjadikan sedekah itu bertambah. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah Ta'ala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari perbuatan riba, dari transaksi riba itu. Apa lanjutan ayatnya? In kuntum mu'minin, jika kalian
termasuk orang-orang yang beriman. Apa lanjutannya itu? Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Bukan. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, artinya tidak meninggalkan apa yang tersisa dari riba itu, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah ada pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya terhadap orang yang melakukan transaksi ribawi. Jadi Allah menantang mereka perang itu. Allah dan Rasulnya menantang mereka perang, pelaku-pelaku riba itu. Wa in tubtum, dan jika kalian bertobat dari melakukan riba itu, falakum ru'us amwalikum, maka boleh bagi kalian untuk mengambil ru'us amwalikum, modal-modal kalian. Artinya kalau kalian mengutangkan sesuatu, mengutangkan uang, kalian ambil apa yang sudah kalian utangkan itu saja. Jangan ambil lebihnya, karena lebihnya itu yang disebut dengan riba. Kalau kamu menghutangkan uang kepada seorang, maka kamu hanya diperbolehkan untuk mengambil uang yang kamu perhutangkan itu. Jumlahnya berapa? Jangan mengambil lebih, karena lebihnya itu yang disebut dengan apa? Riba. Maka kalau ada orang yang seperti itu dan dia senang melakukan itu, karena menurut dia itu cara kaya yang paling mudah. Kamu sebarkan saja uang untuk dipinjamkan ke pedagang-pedagang kecil itu. Nanti setiap hari mereka harus store berapa, sehingga nanti total yang harus mereka kembalikan itu lebih dari apa yang mereka pinjam. Itu banyak itu orang yang mencari kekayaan dengan cara seperti itu, menjadi lintah darat. Jadi apa? Lintah darat, menghisap darah orang-orang miskin itu. Jadi kalau dulu itu berapa tahun yang lalu itu ada namanya Bank Subuh. Kalian pernah dengar itu? Bank Subuh itu. Ini ada orang-orang yang sengaja mendatangi pedagang-pedagang kecil itu untuk diberi pinjaman. Nanti mereka harus bayar cicilan setiap hari, sehingga ketika mereka sudah selesai mencicil pinjaman itu, total yang mereka sudah bayarkan itu lebih dari apa yang mereka pinjam. Ya, kelebihan itulah yang disebut dengan riba, dan itu haram. Untuk menghindarkan hal-hal itu dan menyemangati, memotivasi umatnya untuk tidak berat-berat memberikan pinjaman, memberikan hutang uang kepada saudaranya, Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan orang menghutangkan uang kepada saudaranya itu, pada orang yang membutuhkan. Apa katanya? Man anzara muqsiran falahu likulli yaumin mithluhu. Siapa saja yang memberikan tangguhan pembayaran utang terhadap orang yang kesulitan untuk membayar utangnya, falahu fi kulli yaumin mithluhu sadaqah, maka bagi orang yang memberikan tangguhan utang kepada orang yang sulit membayar utangnya itu, fi kulli yaumin, pada setiap hari, mithluhu, sama sepertinya. Seperti apa? Seperti yang dia berikan pinjaman itu, seperti jumlah yang dia berikan utang kepada saudaranya itu.
Apa? Sedekah, pahala sedekah. Misalnya kamu memberi hutang pada saudara kamu, pada teman kamu 1 juta dalam waktu 1 bulan. Begitu 1 bulan kamu tagih pada saudara kamu yang berhutang itu. Dia bilang, maaf kak, maaf di, saya belum punya uang untuk bayar hutang. Kalau kamu kemudian beri dia tempo lagi, ya udah nggak apa-apa, bulan depan aja. Kalau kamu sudah bisa melunasi utang, bayar hutang, dikasih tempo lagi 1 bulan lagi. Maka mulai dari situ kamu dapat pahala bersedekah setiap hari 1 juta. Kamu dapat pahala seperti orang yang bersedekah setiap hari 1 juta selama sebulan. Ada orang yang selama sebulan setiap hari sedekah 1 juta. Tapi itu bisa kita dapatkan pahalanya dengan apa? Dengan memberi tangguhan lagi pada saudara kita yang kesulitan untuk bayar utang itu. Nggak apa-apa, nanti saya kasih kamu waktu lagi untuk bisa bayar utang. Maka selama waktu yang kita berikan untuk dia membayar utangnya sampai dia punya untuk bayar utangnya itu, kita mendapatkan pahala setiap hari seperti atau sejumlah yang kita berikan pinjaman kepada saudara kita itu. Lalu bagaimana kalau bulan yang kedua dia nggak bisa bayar lagi? Maaf kak, maaf di, maaf Wahnen, saya belum bisa bayar, belum punya uang. Ini apalagi BBM naik, kerjaan sulit karena corona, BBM naik lagi. Ini susah cari uang. Kalaupun ada uang hanya cukup untuk makan sehari, itu juga nggak cukup. Misalnya dia memang susah. Lalu kamu kasih tempo lagi itu. Ya udah, saya kasih tempo lagi, saya kasih waktu lagi, bulan yang akan datang. Maka mulai saat itu kamu ditambah lagi pahala sedekahnya itu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kalau kamu tadi dapat pahala seperti orang bersedekah 1 juta setiap hari, yang kedua ini kamu dapat seperti orang bersedekah 2 juta setiap hari. Mithlahu sadaqah, falahu likulli yaumin mithlahu sadaqah. Itu di lanjutan hadis itu. Maka bagi orang itu, bagi orang yang memberikan tangguhan pembayaran hutang pada saudaranya yang mengalami kesulitan untuk bayar hutang, dia mendapatkan setiap hari itu seperti orang yang bersedekah 2 kali lipat dari jumlah yang ia perhutangkan itu. Siapa lagi yang berhutang, yang bersedekah 2 juta setiap hari? Itu bisa didapati pahalanya oleh orang yang memberikan tangguhan pembayaran hutang pada temannya yang kesulitan. Itu cara Rasulullah SAW untuk menghentikan praktek ribawi itu. Baik, jangan sampai ada umatnya yang memanfaatkan kesulitan orang untuk memperkaya diri sendiri. Orang sudah sulit tapi dicekik, orang sudah sulit tapi dihisap darahnya. Orang sudah miskin tapi dipersulit. Itu lintah darat namanya. Orang-orang yang tidak punya rasa kasihan terhadap saudara-saudaranya yang membutuhkan. Bahkan di sebuah hadis Rasulullah SAW diperlihatkan ketika beliau Mi'raj itu, diperlihatkan bahwa pahala orang yang memberi hutang itu
lebih banyak daripada pahala orang yang bersedekah. Heran kan? Pahala orang yang memberi hutang kepada seorang, kepada temannya, itu lebih banyak daripada pahala orang yang bersedekah. Rasulullah juga heran itu. Kok bisa seperti itu? Maka dijelaskan oleh malaikat Jibril, itu bisa terjadi karena ketika orang berhutang, biasanya orang berhutang itu karena butuh atau karena mau saja. Biasanya orang berhutang itu karena butuh. Maka ketika kamu memberikan hutang kepada orang yang butuh, itu lebih baik daripada kamu memberikan sedekah. Kenapa? Karena kadang kita bersedekah pada orang yang tidak butuh. Kadang kita bersedekah pada orang yang tidak butuh. Maka disitulah letak kenapa memberikan hutang itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah, sengaja bersedekah. Itu cara-cara Rasulullah SAW untuk memotivasi umatnya agar tidak pelit ketika ada saudaranya, ada temannya, ada sahabatnya yang membutuhkan bantuan. Harus dibantu. Kalau memang kita punya sesuatu untuk meringankan dan menyelesaikan hajat dari saudara kita itu. Baik, wa ammal ahaditsu fakatsiratun, dan adapun hadis-hadis yang terkait dengan pengharaman riba ini fakatsiratun, maka banyak sekali fis sahihi, di dalam kitab sahih, masyhuratun, lagi terkenal. Minha, di antaranya adalah hadis Abi Hurairah as-sabiqu fil babi qablahu. Di antara hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu as-sabiqu, yang terdahulu tadi, fil babi qablahu, pada bab sebelum bab ini, yaitu pada bab takkid tahrimi akli malil yatim. Yang tadi itu yang barusan. Adapun hadis yang belum disebutkan di dalam bab sebelumnya itu adalah ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, orang yang memakan harta riba, wa mukilahu, dan orang yang memberikan makan harta riba, memberikan makan harta riba kepada orang lain. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Zada Tirmidzi, telah menambahkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa ghairuhu, dan ulama-ulama yang lain. Apa tambahannya? Wa syahidaihi wa katibahu, dan dua orang saksinya, dua orang yang menjadi saksi transaksi riba itu. Wa katibahu, dan pencatatnya, pencatat riba itu. Misalnya ada orang yang berhutang, dan dalam hutang itu, dalam transaksi hutang itu kan disyaratkan ada dua orang saksi dan ada orang yang mencatat. Tentu hutang yang dimaksudkan di sini hutang yang besar. Bukan kamu berhutang 1.000 rupiah sama temennya kemudian dicatat, kemudian nanti tuan guru jadi saksi. Tuan guru jadi saksi untuk hutang 1.000 rupiah. Hutang yang jumlahnya besar, itu yang dianjurkan untuk dicatat, kemudian dipanggilkan dua saksi, dihadirkan dua saksi. Maka kalau hutang itu ada transaksi ribanya, misalnya di dalam pencatatan itu, ini berhutang 1 miliar, hutangnya 1 miliar, tapi nanti ketika mengembalikan 1.250.000.000, itu riba itu.
total pengembaliannya nanti 1.250.000.000. Maka orang yang memperhutangkan dan mengambil harta riba dari apa yang ia perhutangkan itu yang namanya akilur riba. Orang yang meminjam dan menyetujui pengembalian dengan jumlah yang lebih itu namanya mukilur riba. Orang yang mencatat itu namanya katibur riba. Orang yang menjadi saksi, dua orang yang menjadi saksi itu namanya syahidar riba. Dua orang yang menyaksikan transaksi riba. Itu semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu satu hadis sebagai tambahan dari hadis yang sudah disebutkan tadi di bab sebelumnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan bab tahrimir riyah. Bab tahrimir riyah. Qala muhaddits rahimahullah taala bab tahrimir riyah. Qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Allahu a'lam bis-shawab.